Kopi merupakan salah satu komoditi yang dibudidayakan oleh masyarakat Toraja. Bahkan, beberapa di antaranya menggantungkan hidupnya dari tanaman kopi, termasuk petani yang ada di Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Lahan garapan petani berdampingan langsung dengan perkebunan kopi milik PT Tuarko Jaya yang sudah ada sejak tahun 1974 dan berada pada satu landscape Gunung Padamaran dengan ketinggian 900 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Awalnya masyarakat Bokin hanya menggarap lahan untuk padi. Namun, sejak datangnya Belanda di Toraja, masyarakat Bokin bisa mengenal kopi jenis Arabica yang sering disebut kopi batu dan jenis Robusta. Ini saya pilih kopi karena saya pikir kalau ini kopi murah dan tidak terjual, kita nikmati sendiri tuh. Kopi sebenarnya di Toraja ini sudah lama, sejak nenek moyang mereka itu sudah menanam kopi, tetapi masih secara tradisional. Belanda yang bawa itu kopi di Padamaran. Yang ditanam pada saat itu adalah jenis yang lokal, yang orang di sini sebut kopi batu. Kalau bahasa yang sebenarnya, nama sebenarnya adalah Tipika. Setelah datang ke Jepang, yang memperlihatkan membawa beberapa jenis kopi yang agak resisten terhadap karat daun, maka mereka mengganti dari jenis yang lokal, yang kopi batu atau Tipika itu diganti ke jenis Aslini. Kemudian ada Katurra. Kopi batu sudah jarang ditemui dikarenakan adanya serangan penyakit berupa karat daun yang menyebabkan daun berguguran dan lama-kelamaan tanaman kopi akan mati. Sedangkan jenis Robusta masih bertahan sampai sekarang, tetapi produktivitasnya mulai sangat berkurang karena umur tanaman yang sudah tua ditambah lagi dengan cuaca saat ini yang tidak menentu juga mempengaruhi pertumbuhan buah kopi. Jadi dulu sebelum masuknya satu perusahaan di Bokin, kalau Robusta itu semuanya dijemur dengan kulit cirinya. Sesudah itu baru ditumbuk pakai lesung dengan alo itu ditumbuk, jadi langsung menjadi kopi beras. Baru mereka kalau memang ada untuk dijual baru mereka jual dan sebagian untuk konsumsi. Kalau Arabica itu dikasih keluar kulit merahnya. Habis itu kita diamkan satu malam, baru besoknya itu dicuci, baru dijemur sampai kering. Nanti kering baru ditumbuk lagi, tumbuk itu kulit putihnya, baru digoreng. Habis digoreng itu ditumbuk lagi, bukan karena dari dulu itu tidak ada itu mesin penggiling bubuk tah. Memilih bertahan hidup dengan mengembangkan kopi tidaklah mudah. Tantangan demi tantangan yang diperhadapkan masyarakat bukan hanya karena hasil produksi yang menurun, melainkan harga kopi juga yang tidak menentu di pasaran. Kalau Arabica itu dijual sama kulit putihnya itu yang pas mentah. Kalau Robusta dibersihkan dulu, kasih keluar itu kulit putihnya, baru orang bisa beli dan ditimbang. Kalau itu Arabica itu ditakar pakai liter. Jadi bantuan bibit sudah ada ke daerah Pangopango ke atas, daerah Pangala, Sapan. Itu Tuarko sudah salurkan bibit ke sana. Malah dia kirim tenaganya untuk memberikan penyuluhan di sana, bikin demplot di atas sebagai percontohan ke petani. Tapi justru Bokin yang ada di samping Tuarko Jaya ini tidak ada sama sekali. Penyuluhan pun tidak, apalagi bibit mau dikasih. Selama ini belum pernah. Melalui program adaptasi masyarakat ekosistem Das Sadang berbasis pengelolaan pangan hutan, petani dan Kapabel bersama-sama membangun kembali untuk mengembalikan komoditi kopi yang telah ditinggalkan menjadi komoditas bersama atas dasar kolektivitas. Upaya pertama yang saya lakukan yaitu membangun kolektivitas petani, khususnya petani kopi,
yang diawali dengan diskusi secara persuasif antar petani, mendengarkan keresahan-keresahan petani, yang kemudian kami disepakati secara bersama di kelompok bahwa kopi menjadi komoditi yang akan dikembangkan di Kelurahan Bokin. Setelah menyepakati kopi sebagai komoditi yang sama-sama akan dikembangkan, mulailah dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu internalisasi beberapa pengetahuan-pengetahuan terkait budidaya kopi. Mulai dari budidaya, pasca panen, sampai penentuan harga pokok produksi berdasarkan jeripaya yang dilakukan oleh petani selama satu musim, yang dirumuskan secara bersama di kelompok, dan harga yang dicapai itu akan dijadikan patokan dalam pembelian ceri di petani nantinya. Dengan adanya Kapabel, kita sudah bisa paling tidak bukan lagi kita yang ditawari harga, tetapi kita yang menawarkan harga ke pedagang dengan syarat kualitas yang bagus.